Sudah. Halo, selamat sore semua Sobat GO. Gimana sih kabar kalian saat ini? Nah, balik lagi ya ketemu sama kakak, namanya Kakak Hesti. Saya dari cabang Surabaya Rayon Sidoarjo. Nah, di sini kita lagi ada agenda nih untuk talk show-nya Ganesha Operation, di mana kita bakalan sharing-sharing. Kapan sih pengumuman SNPTN yang kemarin-kemarin itu? Nah, kira-kira kalian terlewat nggak ya? Siapa aja kakak-kakak kelas kalian yang keterima dan lolos di jalur SNPTN 2022? Nah, sebelum itu, kakak mau kasih tahu nih, banyak juga dari adik-adik yang lulus SNMPTN ini mencontohkan untuk adik-adiknya kelas 10 dan kelas 11 ataupun yang masih SMP nih, biar terpacu semangatnya buat belajar. Nah, salah satunya hal-hal penting yang harus dipelajari itu tentunya bimbel di Ganesha Operation di Ganesha Operation Indonesia. Nah, sebelum itu, kakak mau perkenalkan teman-teman yang ada di sini. Nah, kita punya beberapa contoh nih dari orang-orang hebat, siswa-siswa hebatnya Ganesha Operation yang dimana sudah lolos di jalur SNPTN 2022. Oke, kita mulai dulu ya dari kakak Jeremy. Nih kak, silakan nih kakak Jeremy ini boleh perkenalan diri dulu ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Jeremy Jagrem Arianto, bisa dipanggil Jeremy. Saya dari SMA Negeri 4 Sidoarjo. Di sini saya merupakan siswa Ganesha Operation cabang Pondok Jati Sidoarjo. Wah, keren banget nih ya. Ternyata dari cabangnya Sidoarjo nih. Kalau yang ini kakak yang satunya cantik nih, kita kenalan dulu ya. Silakan kak. Ya, halo. Saya Naila Priyansari. Saya biasa dipanggil Sari. Saya dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Saya dari cabang Ganesha Operation di Pondok Jati juga sama kayak Kak Jeremy tadi. Saya juga lolos di SNMPTN 2022. Oke, mantap sekali. Nah, satu lagi ada nih yang lebih cantik nih. Gak kalah cantik juga sih sama Kak Naila Priyansari ya. Kenalan yuk kak, siapa namanya? Ya, makasih. Nama saya Aurelia Nadia Utomo, bisa dipanggil Nadia. Jadi, saya dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Saya puji Tuhan lolos jalur SNMPTN 2022. Terima kasih semuanya, ini juga berkat GO. Saya dari GO cabang Pondok Jati, sama seperti kedua kakak ini. Oke, mantap berarti siswa-siswa Pondok Jati pada keren-keren nih ya. Gak kalah keren nih, ada lagi nih yang dari unit lain kayaknya ya. Yuk, kalau misalnya kalian penasaran, siapa sih kak namanya? Halo, nama aku Atika Nur Hanifah, biasa dipanggil Atika. Saya dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Saya juga lulus di SNMPTN 2022. Tapi saya beda dari mereka, saya berasal dari Ganesha Operation cabang Rian. Oke, namanya Kak Atika ya? Oke, mantap nih. Gimana nih adik-adik kalian yang sudah di rumah, sahabat-sahabat Ganesha Operation, sudah tertarik bukan dengan delegasi-delegasi kami yang ada di Ganesha Operation ini? Kalau misalnya kalian nggak mau kalah dengan kakak-kakak ini, kalian harus dipacu belajarnya, harus semangat belajarnya. Salah satunya belajar di Ganesha Operation, gitu ya. Kalau gitu, sebelum kita bahas-bahas lebih dalam lagi, kakak mau kasih tahu nih, sebenarnya untuk lulus SMA dan untuk lulus ke masuk perguruan tinggi itu perlu usaha dan kerja keras yang tinggi. Salah satunya belajar. Kenapa harus belajar? Ya karena itu adalah gerbang dari segala pintu untuk kesuksesan kalian. Jadi kalian jangan salah pilih untuk bimbel di Ganesha Operation, karena kita adalah bimbingan belajar terbesar di Indonesia. Selain itu, Ganesha Operation sudah berdiri semenjak 1984 dan sudah meloloskan 43.000 lebih siswa yang lolos SNMPTN dan lulus masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia tentunya. Oke, sekarang kita mau bahas-bahas dan sharing-sharing nih, gimana ya tips dan triknya kakak-kakak ini bisa lolos SNMPTN dan pengalaman mereka nih selama belajar di Ganesha Operation Pondok Jati. Karena selama belajar di Ganesha Operation Pondok Jati ini tentu mereka punya pengalaman yang sangat menarik yang bisa memacu semangat mereka untuk menuju kesuksesan. Oke, sebelum itu kakak juga mau tanya nih ke Kak Atika dulu. Kak Atika sebelumnya belajar di GO berapa lama ya? Saya belajar di GO mulai dari kelas 11, jadi totalnya 2 tahun. 2 tahun ya, wah lumayan lama loh guys. Jadi kalian juga harus terpacu nih. Kenapa ya Kak Atika ini bisa belajar lebih lama di GO? Boleh dibagikan Kak, kenapa alasannya? Awalnya sih Kak, kayak awal kan kelas 11 nih, kan daring nih ya, Iya. jadi kan full, nggak ada kayak penjelasan di sekolah kan kurang nih, jadi kayak direkomendasiin sama orang tua buat ambil GO aja gitu. Nah, ternyata waktu kelas 12, kayak rasa waktu kelas 11 tuh ternyata GO enak banget, kayak pengajarnya seru, terus cara ngajarnya juga apa ya, kayak konsep detingnya tuh mantap banget gitu buat belajar. Jadi aku putusin buat lanjut gitu. Nah, dari background kakak sendiri yang sebelumnya belum pernah les di GO, itu kenapa sih kok tiba-tiba milih GO?
Awalnya sih sebenarnya disuruh orang tua sih. Oke, kenapa orang tua menyarankan Ganesha Celebration? Mungkin karena kayak teman-temannya orang tua aku kan anak-anaknya pada ambil GO gitu, jadi kayak tahu GO itu bagus mungkin gitu, jadi disuruh orang tua gitu. Nah, perkembangannya Kak Atika nih selama bimbel di Ganesha Operation dari yang di sekolah biasa-biasa aja, terus tiba-tiba lebih cerdas, lebih dapat ranking, dapat prestasi semenjak di Ganesha Operation. Boleh diceritakan juga ke teman-teman sahabat GO sekalian? Alhamdulillah kayak semenjak aku di GO kayak pelajaran tuh gampang banget buat dimengerti gitu, karena kan di GO kan gampang banget buat dapetin konsep-konsep breaking gitu kan Kak. Jadi pengajarnya juga seru-seru, nggak membosenin gitu, pasti ada aja yang bisa buat nyenengin gitu. Emang mata pelajaran apa sih Kak yang dulunya Kakak nggak bisa sama sekali jadinya lebih ada peningkatan, ada progresnya semenjak belajar di Ganesha Operation? Kalau aku sih jujur kimia sih Kak. Kenapa kimia? Kan seru tuh angka sama huruf Iya. jadikan satu ya. Awalnya kalau kayak kelas 10 kan kimia kan kayak dasar-dasar banget gitu ya. Terus tiba-tiba kan waktu kelas 11 sudah mulai di babak larutan gitu. Terus jadinya aku kayak kesusahan gitu kan Kak. Waktu ambil GO pengajarnya tuh kayak ngejelas-jelasin gini, cara cepatnya gini, cara mudahnya gini. Jadi aku kayak alhamdulillah ningkat banget. Sampai kelas 12 kimia jadi kayak yang paling tinggi gitu nilainya dari yang lain. Wah, hebat banget nih Kak Atika nih. Tepuk tangannya mana dong buat sahabat-sahabat GO. Jangan kalah juga nih sama Kak Atika yang dari awalnya nggak bisa kimia sama sekali, sekarang sudah jadi nilai kimia yang paling terbaik malahan. Terus Kak Atika kalau selama di sekolah itu selain pelajaran kimia, mungkin ada progres dari tingkat ranking atau nilai-nilai rapotnya dari semester yang awal kelas 10 sampai kelas 12? Boleh di-sharing-sharing ke adik-adiknya? Alhamdulillah juga dapetin ranking yang naik gitu Kak, mulai dari kelas 10 itu dapat ranking 2, alhamdulillah. Wah, Di keren sekali. kelas 11 sama 12 alhamdulillah bisa ranking 1. Oke, nah mantap nih adik-adik yang awalnya nggak pernah ranking atau nggak dapat ranking, jangan patah hati karena Kak Atika aja yang mau belajar buktinya bisa nih ranking 1. Kalian juga harus bisa ngejar. Nah caranya silahkan pilih bimbel yang tepat di Ganesha Operation. Oke, makasih ya Kak Atika ya, seru banget nih kayak pembahasannya. Oke, kita lanjutkan Kak Jeremy nih, Ya, kayaknya Kak. bibit-bibit bagus ini ya Kak Jeremy ini ya. Boleh diceritakan nih Kak Jeremy selama bimbel di Ganesha Operation itu gimana sih kesannya? Apa yang membuat Kak Jeremy jadi sesukses sekarang bisa lolos SNMPTN 2022? Wah, saya sampai nggak bisa berkata apa-apa. Waduh. Soalnya bimbel Ganesha Operation ini menurut saya merupakan bimbel terbaik. Oke. Karena ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Ganesha Operation gitu. Seperti kayak tentor-tentornya itu sangat berkualitas dan sangat dapat membimbing saya sampai saat ini saya lolos SNMPTN tahun 2022. Selain itu Kak Jeremy selama di sekolah mungkin ada nih prestasi-prestasi yang bisa di-sharing di sahabat-sahabat Ganesha Operation. Barangkali selain di luar jenjang akademik bisa dimotivasi nih adik-adik sekalian. Jadi biasanya saya kalau di luar sekolah itu terkadang mengikuti lomba. Nah, lombanya itu ada macam-macam. Terkadang saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah, lomba olimpiade dan lain sebagainya. Karena menurut saya dengan mengikuti lomba ini juga bisa menambah relasi dan sertifikatnya ini bisa kita gunakan di SNMPTN nanti. Oke, berarti Kak Jeremy udah ngoleksi banyak sertifikat ini kayaknya ya. Ya, Dari prestasinya patut nih dicontoh untuk adik-adik sekalian sahabat Ganesha Operation. Nah selain itu, selain sertifikat, Kak Jeremy biasanya ada ikut organisasi kah di sekolah? Barangkali ada penunjang untuk nilai rapotnya lebih tinggi biar lebih maksimal waktu pemilihan SNMPTN. Saat saya di sekolah di SMA ini saya ditunjuk sebagai ketua MPK di SMA saya. Wah keren banget nih guys, dari sahabat GO ini ketua MPK loh di sekolah SMA 4 ya Kak ya? Iya. Di sekolah SMA 4 nih, kalian jangan mau kalah ya. Kalau misalnya kalian mau berprestasi, jangan tanggung-tanggung kalau milih bimbingan belajar. Nah Kak Jeremy ini aja bisa loh, selain prestasi di non-akademik maupun akademik. Selain itu Kak, semenjak belajar di Ganesha Operation, peningkatan apa aja sih yang Kakak dapat? Saya sebenarnya ada satu pelajaran yang tidak saya sukai. Oh gitu, kenapa nggak bisa suka belajar? Soalnya saya kayak dari kelas 10 itu kayak nggak paham sama sekali sama satu materi ini. Boleh dikasih tahu nih ke adik-adik apa tuh mata Materinya pelajaran itu sama biasanya kayak Kak barangkali Atika sama. gitu.
itu pelajaran kimia. Kenapa ya pada nggak suka sama kimia? Nah. Gurunya nggak enak atau gimana ini kok ada tanda tanya besar ini? Menurut saya kimia itu pelajaran yang paling sulit, apalagi pada saat itu kan juga pelajaran masih daring gitu. Oke. Yang dimana penyampaian materi terkadang saya juga nggak 100% paham. Oke. Jadi saya agak kesulitan dalam mempelajari pelajaran ini. Nah, alhasil kemudian saya les di bimbingan Ganesha Operation. Nah, semenjak kamu belajar kimia, bedanya belajar kimia belajar sendiri di sekolah sama belajar di bimbel Ganesha Operation nih, bedanya apa sih kok jadi Kak Jeremy nilai kimia jadi bagus? Untuk dibilang beda memang sangat beda sekali karena dari tentor-tentor Ganesha Operation sendiri memberikan rumus-rumus tepat, rumus-rumus the king yang sangat berguna bagi kita yang kelas 12 terutama karena akan dipersiapkan untuk menghadapi UTBK nanti yang dimana UTBK itu soal-soalnya sudah hot sekali, jadi sangat sulit atau terkadang membutuhkan rumus-rumus tepat untuk dalam pekerjaannya. Nah, selain rumus cepat dan rumus detiknya dari Ganesha Operation, pengajarnya di Ganesha Operation seperti apa sih? Karena kan pengajar sangat penting nih. Kadang kalau ada siswa yang bosan, aku nggak mau belajar Kak, pengajarnya nggak enak. Nah, jangan kayak gitu ya guys. Ini buktinya Kak Jeremy nyaman-nyaman aja di Ganesha Operation. Disebutkan Kak, boleh diceritakan sharing-sharing pengalamannya selama kenyamanan belajar di Ganesha Operation itu seperti apa? Untuk tenor-tenornya itu sangat profesional dalam mengajar kami. Jadi sekalipun kita membutuhkan jam les tambahan, itu kita masih bisa meminta bantuan pada tenor-tenor yang ada di Ganesha Operation. Seperti yaitu ada TST itu. Nah, itu sangat berguna bagi kita yang mungkin masih merasa kurang dalam pelajaran ini. Kita bisa datang ke Ganesha Operation di daerah kalian masing-masing. Oke, kalau TST berarti bisa di semua unit ya? Bisa. Tuh, keren aja. Biasanya unit mana aja sih yang Kak Jeremy datangi waktu TST? Saat itu saya datang TST di unit Wonojati ini terutama, terus Oke. di Jenggolo, Aha. terus ada di Samayudi juga. Oke. Biasanya teman-teman kalian tuh teman-temannya Kak Jeremy nih contohnya suka nggak kalau sama jam-jamnya TST itu? Kan kita selalu ngadain tuh jadwal TST setiap hari. Kira-kira menurut Kak Jeremy sendiri seperti apa? Menurut saya suka ya. Menurut saya pribadi memang suka karena memang saya juga membutuhkan itu karena ya saya tidak bisa berharap 100% ke SNPTN karena saya juga harus mempersiapkan UTBK nanti. Wah, keren banget nih guys, teman-teman. Aduh, kakak jadi minder nih sama lulusan-lulusan SNPTN di sini karena mereka juga keren-keren gitu. Nah, sebelum itu kakak juga ada nih yang lumayan lama ya, udah bergabung di Ganesha Operation. Kita sambut aja ke Kak Nadia ya. Boleh Kak dijelaskan sedikit pengalaman-pengalaman selama bergabung di Ganesha Operation sehingga sampai lolos di SNPTN ini? Oh iya. Kalau saya sendiri ya, saya di Ganesha Operation itu 2 tahun dari kelas 11 sampai kelas 12 ini. Wah, Jadi saya masuk Ganesha Operation karena dulu pas satu kelas 10 apalagi ya semester 1 dan 2 saya itu sering sibuk ya, sering OSIS. Oke. Saya join organisasi OSIS. Keren loh berarti. Iya, tetapi downside-nya adalah akhirnya ranking saya menurun. Jadi dulu saya sering ranking 1, jadi ranking 14 itu adalah ranking terendah yang pernah saya dapatkan. Oke, terus cara meningkatkannya dari tingkat ke bawah tuh rankingnya gimana sih Kak? Kalau bisa gabung di Ganesha Operation terus tiba-tiba rankingnya Kakak jadi naik, nilainya lebih bagus sampai lolos SNMPTN ini? Nah, itu saya langsung berpikir, ya, saya sebetulnya membutuhkan bantuan untuk bimbingan belajar. Oke. Dan saya dengar dari media sosial, dari teman-teman saya. Dari media sosial mana sih Kak yang biasanya Kak Nadia tahu? Kalau misalnya Ganesha Operation ini udah umum banget, udah dikenal sama banyak orang. Boleh disebutkan? Dari media sosial IG-nya GO, follow IG-nya Sidoarjo juga. GO ada Jangan lupa ya. Mantap. Terus dari mana lagi Kak? Itu, dan saya juga melihat alumni-alumni Ganesha Operation yang berprestasi dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang sempurna, nyaris sempurna, dan nilai-nilai yang sangat bagus. Oke Kak, karena dia udah ngalamin sendiri nih ya, berarti dari nilai-nilainya progresnya karena dia selama sebelum di GO dan setelah di GO ya. Ya, Wah keren banget. Terus ada lagi Kak? jadi akhirnya saat saya bergabung GO mulai dari kelas 11 hingga kelas 12 ini nilai saya naik, dan dari ranking 14 puji Tuhan bisa naik sampai ranking 2. Wah keren banget nih dari 14 langsung ke ranking 2 guys. Kalian nggak pengen tuh kayak gitu?
Harus dong, harus dipacu lagi semangatnya, karena hanya di Ganesha Operation ini kalian bisa membuktikan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Nah, nggak kalah penting nih ada yang si cantik nih. Ada Kak Sari. Gimana nih Kak Sari selama pengalamannya belajar di Ganesha Operation? Tunjukin ke adik-adik, jangan sampai mereka kalau cuma bimbel itu begitu-begitu aja ya, nggak penting sih, kayaknya ada nilai plusnya ya di Ganesha Operation ya. Harus tuh coba share-share ke adik-adiknya. Ya, yang pertama itu saya paling suka itu GO itu dengan TST-nya ya, karena TST itu sangat membantu saya. Jadi kayak apalagi tentor-tentornya sih, tentor-tentornya paling nomor 1 sih menurut saya. Kayak deking-dekingnya itu, penyampaian materinya itu semuanya jadi gampang banget gitu loh. Sama kayak ini tadi, kalau kelas berapa, pokoknya yang susah-susah materinya. Nah itu, tapi saya beda. Saya lebih gak suka fisika sih. Wah, kenapa? Kenapa nggak suka fisika? Ini buktinya mereka paling jago loh soal fisika. Soalnya fisika tuh apa ya, kayak beda yang diketahui itu jadi beda rumus gitu loh. Oke. Nih kalian yang di rumah nih yang sama-sama nggak suka fisika kayaknya harus termotivasi nih sama Kak Sari, karena Kak Sari yang awalnya nggak bisa fisika jadi jago banget nih gara-gara di Ganesha Operation. Lanjut Kak. Nah, kelas 10 saya fisika kayak nggak nyantol sama sekali gitu loh. Lumayan sih, soalnya masih gak daring, masih offline. Oke, masih Iya kan? offline. Iya kan? Nah, masuk kelas 11. Apalagi kan dengarnya cuma dari layar HP. Oke. Nah, apalagi gurunya tuh cuma nerangin PPT. Jadi, gak nerangin di papan gitu loh kan. Jadi vibe-nya tuh kayak beda gitu loh. Kalau di papan kan, oh ini tahu langkahnya gini. Tapi kan kalau di PPT kan langsung jadi gitu. Iya, Nah, oke. gurunya tuh gak mau pakai yang pensil-pensil tuh loh. Yang ya kan? Tahu. Nah, Kalau di GO berarti ini ya spidolnya bikin Ya. motivasi Iya, ya, karena benar, lebih dari apalagi. satu macam gitu. Mm-mm. Oke, apa lagi Kak? itu ya sudah. Terus saya kelas 11 GO akhirnya. Karena daring kayak aduh gak bisa aku belajar sendiri. Oke. Terus karena di Ganesha Operation kan banyak nih teman-teman yang Ya. sangat-sangat berprestasi ya. Kalau misalnya belajar sendiri di rumah butuh banget ya. Buat adik-adik yang belum bergabung di Ganesha Operation segera bergabung, karena mereka ini sudah sangat nyaman banget belajar di Ganesha Operation dan hasilnya terlihat nyata, mereka bawa sukses dari sekarang. Nah, untuk sesi berikutnya kakak-kakak ini sudah lolos SNMPTN di 2022 dengan jurusan-jurusan yang sangat luar biasa. Kalian pengen tahu kan jurusan apa aja yang sampai bikin mereka lolos di jalur kesuksesan mereka masing-masing? Mari kita tanya Kak Atika, lolosnya di jalur mana nih dan di universitas mana? Aku alhamdulillah lulus di farmasi Universitas Gadjah Mada. Wah, keren banget, tangannya dong. Farmasi keren banget. Kenapa Kak pilih farmasi? Karena ya aku kayak basicnya ambil kimia kan. Oke. Jadi kayak Yang awalnya benci kimia, malah pilih dan lolos di SNMPTN loh ya. Hebat banget nih Kak Atika. Keren. udah gitu aku kan juga kayak ya udah ambil yang berbau-bau kimia aja gitu. Terus disaranin sama orang tua ya udah ambil farmasi aja yang kayak bidang pekerjaannya tuh luas gitu Mbak. Jadi ya udah sekalian ambil farmasi. Nah, siapa sih yang nyaranin Kak Atika buat lolos, buat pilih jurusan farmasi? Yang pertama sih orang tua gitu. Oke. Terus di waktu konsul ke GO itu juga disaranin ambil farmasi. Emang di Ganesha Operation ada konsultasi apa sih Kak? Oh, ada konsultasi EPB, ada Apa itu EBB? Ayo boleh dijelaskan nih. Ini kalian pasti benih-benihnya yang habis konsultasi nih. Kalau EPB itu konsultasi hasil TO kita, evaluasi prestasi belajar. Ya. Itu kayak kita yang banyak itu di mana benernya itu di bab apa, di mapel apa gitu banyaknya. Jadi kayak disaranin nanti ambilin aja kan dari EPB itu juga. Terus yang kedua tuh ada konsultasi software SNMPTN tuh. Oke. Itu Jadi GO punya keunggulan sendiri ya. Iya. Selain nggak hanya sekedar omong kosong aja, tapi GO punya bukti yang nyata ya pakai software SNMPTN itu ya. Iya. Itu disaranin jurusannya sama kayak ada peluangnya. Kalau ambil jurusan ini di universitas ini peluangnya berapa persen itu ditinjau dari provinsi, terus sekolah sama nilai-nilai kita. Wah, detail banget berarti ya software yang dipunyai sama Ganesha Iya, Operation benar ya. banget. Selain itu Kak, selain software yang diunggulkan, konsultasi yang diunggulkan, apalagi nih yang bikin Kak Atika sukses masuk lolos ke farmasi di jalur SNMPTN? Itu sih Kak, menurut aku jalur langit sih. Oke, jalur langit ya. Boleh. Memang itu harus ya.
boleh ceritakan sedikit. Jadi dulu aku kayak diajarin sama Bu SK. Oke. Itu diajarin kayak doa-doanya biar disuruh biar berdoanya ya Allah jadikan aku orang beruntung gitu. Oke, benar-benar. Selain itu ada lagi? Udah sih Kak, itu aja. Oke, berarti selain pengajar itu nggak sekedar ngajarin di kelas Iya, aja ya, tapi tapi masih dari motivasi juga, nih. Buat kalian-kalian ini di Ganes Operation tuh benar-benar kekeluargaan banget loh. Pengajar nggak sekedar ngajar selesai pulang, tapi mereka ngasih motivasi ke siswanya gimana caranya biar dia benar-benar lolos ke jalur kesuksesan mereka masing-masing. Contohnya kakak-kakak ini yang udah lolos SNPTN. Kalian jangan mau kalah, ada yang di rumah yang belum bergabung dengan Ganes Operation, silahkan bergabung. Nah, selain itu yang udah diunggulkan dari Kak Atika tadi ya, katanya di Ganes Operation itu ada tryout-nya. Tryout apa sih Kak Jeremy? Nah ini Kak Jeremy kayaknya ya rajin apa enggak ya ngerjakan tryout yang ada di Ganes Operation? Gimana Kak tryout-nya di Ganes Operation? Untuk tryout-tryoutnya sendiri, untuk sebelum mendekati UTBK ini, tryout-tryoutnya diadakan setiap sebulan sekali. Oke. Nah, karena sekarang sudah mendekati UTBK, Ya. jadi tryout-tryoutnya lebih di-drill lagi, dibanyakin lagi agar siswa-siswa yang ada di Ganes Operation terbiasa dalam mengerjakan soal suatu saat nanti di UTBK. Ya, menurut Kak Jeremy sendiri, bobot soalnya tryout TOBK-nya Ganes Operation seperti apa sih Kak? Untuk bobot soal yang dimiliki oleh Ganes Operation ini sudah pas seperti soal-soal yang ada di UTBK nanti. Biasanya soal-soalnya itu HUTS itu. Nah itu sudah benar-benar dilakukan oleh Ganes Operation. Oke, mantap banget. Selain itu, tryout-nya di Ganes Operation itu seperti apa? Masih pakai kertas kayak gini kah? Atau kayak gimana? Untuk tryoutnya udah nggak manual seperti memakai pensil 2B, memakai scanner komputer. Tapi sekarang Apa nih? tryout di Ganes Operation itu langsung menggunakan HP, media elektronik. Udah canggih berarti ya Ganes Iya, Operation ya. pasti. Wah, kalian jangan mau ketinggalan nih. Bimbel sekarang udah nggak hanya sekedar pakai buku, pakai paper ya, udah pakai aplikasi namanya Geokreasi. Kalian udah pada tahu belum? Kalau belum tahu silahkan bergabung di Ganes Operation. Kalian bakal nikmati fasilitas-fasilitas baik yang ada di Ganes Operation. Lanjut Kak. Di Geokreasi ada apa aja sih Kak? Di aplikasi Geokreasi. Ya, TOBK-nya seperti apa yang tadi? Ada apa TOBK-nya itu tidak hanya langsung diajukan untuk mengerjakan TOBK, tapi di aplikasi Geokreasi juga ada bank-bank soal yang bisa kita kerjakan setiap hari, di mana bisa kita gunakan untuk latihan mengerjakan soal atau tryout nanti. Emangnya di aplikasi Geokreasi emang ada berapa soal Kak? Untuk soalnya saya nggak bisa ngitung ya. Banyak berarti? Kok Saya lihat bisa juga, ngitung? saya scroll juga banyak gitu. Banyak ya? Nggak Iya. habis-habis ya? Nggak Kira-kira habis-habis. Kak Jeremy udah ngerjain semua belum nih yang ada di aplikasi Geokreasi nih? Udah Kalau- dikerjakan belum? Kalau dikerjakan sudah, tapi masih belum semua. Soalnya Kenapa ini belum semua? Kan banyak ini Kak. seberapa banyak dikasih tahu nih sama yang di rumah yang belum bergabung di Ganes Operation? Saya Banyak pernah soal yang dibikin sama lihat Ganesha. ada beberapa bab, kemudian saya pencet, terus saya scroll, kok banyak ini, ada yang satu bab itu isinya 136 soal. Wah, kenyang nggak kalian nih sama soal-soal kayak 27 gini? soal. Nah, itu meskipun banyak, tapi dengan kita berlatih dengan soal-soal yang ada di Ganes Operation ini dapat membuat kita terlatih dalam mengerjakan soal TBK nanti. Wah, gitu ya. Berarti soal-soal yang ada di buku soalnya Geokreasi membantu Kak Jeremy Iya, banget nih. betul. Yakin. Yakin. Sekarang selain keunggulan soal-soal yang ada di Geokreasi, apa aja sih Kak yang bisa digunakan di aplikasi itu? Selain itu di aplikasi Geokreasi juga ada seperti simulasi. Nah, Simulasi seperti apa nih? simulasinya itu digunakan untuk mengetahui jurusan atau PTN yang kami inginkan, yang kita inginkan. Nanti sudah ada prediksinya dong Kak, Iya, jadi mau sudah ada lolos ke mana prediksinya. gitu. Itu dilihatnya dari segi apa sih Kak? Jadi kan setelah kita mengerjakan tryout, itu kan Oke. nanti Ganes Operation menunjukkan besar dan sejumlah nilai kita nanti setelah kita mengerjakan itu. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan nilai yang kita miliki itu ke simulasi yang ada di
aplikasi geokrasi. Wah, keren banget sih. Nah, kalian yang belum bergabung di Ganesha Operation, segera bergabung nih. Karena buktinya Kak Jeremy ngerasain banget gimana sih rasanya ngerjakan soal-soal yang bermutu, yang berkualitas, dengan membuat soal yang sangat luar biasa. Nah, apalagi di Ganesha Operation punya lambang yang harus kalian tancapkan nih. Kita punya 3B ya. Apa nih Kak? 3B itu belajar, berlatih, dan bertanding. Oke, untuk selanjutnya Kak Naila nih, kakak mau tanya, selain itu di geokrasi sendiri ada nggak sih pembelajarannya selain berupa teks, berupa soal itu? Ada nggak? Apa cuma teks suruh ngerjakan soal gitu-gitu aja? Bosenin dong berarti nanti. Ya, di aplikasi geokrasi itu juga ada yang namanya video pembelajaran. Wah, apa itu Kak? Nah, video pembelajaran itu kayak, jadi kalau kita misal nih ada halangan, kita nggak masuk les gitu, nggak bisa masuk les. Nah, kita tuh bisa ganti materinya yang kita lewatkan pas kita nggak les itu dari lihat video itu. Kita cari aja, kayak misalnya kimia, bab ini itu sudah ada lengkap semua. Jadi ya bisa di rumah itu bisa dicoba. Gitu. Jadi bantuan juga. Wah, tuh udah Selain lama banget TSD. kan? Selain TSD, selain buku, selain TOBK, ada aplikasi geokrasi, ada KBM offline-nya juga nih. Kalian tuh gak apa lagi, gak usah ragu untuk bergabung di Ganesha Operation. Nah, Kak Naila sendiri sukanya pakai aplikasi geokrasi tuh gimana sih? Kalau pakai aplikasi Geo itu Gampang nggak? Kira-kira apa sih? Aku udah bingung nih Kak, pakai aplikasi geokrasi nggak bisa diakses gitu. Gimana gampang kok kalau nggak diaksesnya, nggak sih gampang diakses sih kalau Geo. gampang banget loh, padahal terus kenapa nih kalian kok gak segera bergabung di Ganesha Operation? Ayo rasakan biar kalian sama-sama sukses nih. Selain itu Kak, ada lagi? Terus ada itu yang SBMPTN. Jadi kita bisa lihat nanti itu kayak semuanya universitas itu ada deskripsinya sendiri gitu. Jadi kayak misal kita cari Universitas Gajah Mada, itu nanti kita lihat jurusannya apa, itu nanti kita bisa lihat, oh ini jurusannya kayak gini, daya tampungnya berapa, daya lolusnya berapa. Nah kayak gitu Kak, enaknya kayak gitu. Wah, keren banget, berarti sudah sangat detail loh ya di aplikasi geokrasi itu. Kalian yang belum join, buruan join, karena di kita udah dapat KBM offline, udah dapat buku pelajarannya, dapat geokrasinya juga. Nah, kurang apa lagi sih Ganesha Operation buat kalian ini? Nah, untuk Kak Aurel sendiri, kira-kira Kak Aurel ini lolos SNMPTN di jurusan apa ya Kak? Di jurusan SAPPK Ganesha ITB. Wah, keren banget sih lolosnya di ITB guys. Kalian nggak pengen nih kayak Kak Aurel Nadia nih bisa lolos di mana, di ITB ya? Di ITB. Wah, itu kenapa pilih jurusannya kayak gitu Kak? Karena pertama-tama saya itu suka menggambar, dan kedua ini itu ya, maaf ya buat supaya saya suka fisika. Wah, gimana ini? Kayak fisika sama fisika ini. Kenapa kok bisa secinta itu sama fisika? Karena saya dulu pas waktu SMP ya, saya itu sering mengerjakan soal-soal fisika, dan secinta itu, sebucin itu sama fisika, sampai SMA ini saya juga ikut Olimpiade Fisika. Waduh. Tapi sayang sekali tidak menang ya, tidak menang sampai nasional. Tapi saya sudah mencoba untuk mengikuti Olimpiade. Oh, hasil tryoutnya nih kira-kira tryoutnya yang ada di Ganesha Operation memacu nggak ya semangatnya Kak Nadia ini? Wah, maju sekali, karena meskipun saya suka fisika, di soal-soal TO, Ganesha Operation, fisikanya itu benar-benar menantang. Sampai-sampai saya pernah benar 1 dari 13 soal fisika. Wah, kok bisa ya? Wow. Terus selama belajar di Ganesha Operation gimana? Nah, kalau pengalaman belajar di Ganesha Operation ya, saya juga suka fisika, tetapi seperti yang lain saya juga tidak suka kimia. Jadi yang paling membantu itu seperti TST untuk kimia, apalagi dan jamnya juga fleksibel sekali, dan kita bisa mengikuti gurunya ke mana saja. Ada nggak sih kegiatan di Ganesha Operation selain TSC tadi? Selain TST tadi itu ada webinar motivasi juga. Oke, ada webinarnya juga loh ternyata. Boleh dikasih tahu lagi Kak, webinarnya di Ganesha Operation itu seperti apa? Oh ya, jadi untuk webinar motivation di Ganesha Operation, biasanya hostnya itu di YouTube ya. Jadi kita akan mendaftar dulu sebagai siswa GO untuk mendapatkan webinar motivasi tersebut. Nah, dari webinar motivasi tersebut kita bisa tahu cara untuk masuk PTN, cara untuk memilih jurusan, strategi jurusan SNMPTN, dan SBMPTN juga.
Waduh, berarti selain ada kegiatan dari KBM-nya sendiri, ada motivasi juga untuk orang tua dan siswanya nih. Keren kan, Ganesha Operation tidak hanya melibatkan siswanya, tapi melibatkan orang tua juga. Iya. Jadi sama-sama menuju kesuksesan dengan bersama-sama di Ganesha Operation gitu. Mungkin dari Kak Jeremy nih, Ya, Kakak lulus di SNPTN jurusan apa sih Kak? jadi saya sendiri lulus di Institut Teknologi 10 November Waduh, di keren jurusan banget sih. Teknik Lautan. Waduh, tepuk tangan yang mana nih? Teknik lautan loh, di ITS loh. Gimana sih Kak? Siapa yang nyaranin untuk Kak Jeremy pilih jurusan itu? Sebenarnya awal saya tidak menginginkan untuk di Teknik Lautan. Oke. Saya menginginkan di jurusan matematika. Sebenarnya Sebenarnya ya. dari awal itu. Tapi kemudian saya dari bulan ke bulan ngelihat kalau ada teman saya yang rankingnya di atas saya memilih jurusan itu kan, otomatis saya tidak bisa memilih jurusan itu. Oke. Kemudian saya mikir bingung nih, mana ini saya mau jurusan apa. Nah, karena saya merupakan siswa di Ganesha Operation, akhirnya saya konsultasi kepada Ganesha Operation karena Ganesha Operation mempunyai software SNPTN, di mana tidak semua bimbel memiliki software ini. Nah, kemudian saya konsultasi, saya tanya jurusan yang cocok dengan nilai yang saya miliki ini. Emang berapa kali konsultasi sih kok sampai Kak Jeremy itu yakin banget mau pilih jurusan untuk teknik lautan? Pertama saya konsultasi sebelum ada pengumuman siswa eligible, saya sudah konsultasi tentang jurusan matematika ini apakah nilai saya mencukupi atau tidak. Kemudian saya lihat ada peluang-peluangnya berapa persen dan lain sebagainya. Kemudian setelah muncul pengumuman siswa eligible, akhirnya saya konsultasi lagi karena ada teman saya yang memilih jurusan matematika. Emang Ganesha Operation nggak membatasi berapa kali konsultasinya? Untuk batasan tidak ada. Wah, berarti bisa sepuasnya ini ya sampai Bisa. kalian benar-benar yakin mau pilih jurusan mana yang kalian tuju biar kalian nggak salah jalur berarti ya? Saya pas itu mencoba memilih, mengecek peluangnya berapa itu saya coba di berbagai universitas, jadi tidak ada batasan gitu. Nggak ada batasan. Iya, Keren, betul. keren. Oke nih, buat adik-adik yang ada di rumah jangan lupa nih dengerin saran-saran dari kakak-kakak ini, udah luar biasa banget pengalamannya. Nah selain itu, biar kakak-kakak sendiri nih yang mau menyampaikan buat adik-adik kesan-kesannya dia, biar adik-adik yang ada di rumah, sahabat-sahabat Ganesha Operation segera bergabung di Ganesha Operation. Boleh nih Kak, silahkan disampaikan ke adik-adik biar sama-sama bergabung di Ganesha Operation. Pokoknya GO ini paling lengkap banget, dari mulai tentor, fasilitas, pokoknya semuanya itu sudah lengkap sekali ya. Semuanya itu dan cukup semuanya. Yuk GO, yuk Gitu ya. Kalau Kak Atika, ayo sampaikan ke adik-adiknya biar semangat nih mau gabung sama Ganesha Operation, semua unit yang ada di Indonesia. GO tuh udah kayak apa ya, kayak rumah kedua gitu. Oh, rumah kedua. Kenapa kalau bisa dibilang Ya, rumah itu kedua ini? kayak udah habis sekolah ke GO, TXT gitu kan. Jadi kayak udah Sampai jam keren berapa banget biasanya? gitu. Sampai jam berapa biasanya kalau tes teh? Biasanya kurang lebih 2 jam sampai 3 jaman lah gitu. Oke, jadi dari pulang sekolah belajar lagi nih, Iya. dari Operation nih. Wah, berarti waktunya buat belajar terus ya. Nggak salah sih kalau misalnya sampai lolos ke SNPTN karena mereka semangatnya tinggi banget. Kalau Kak Aurel silahkan disampaikan buat adik-adiknya biar semangat nih belajarnya untuk gabung di Ganesha Operation. Ya, buat adik-adik semuanya, ayo ajak teman-temanmu dan kamu juga ke Ganesha Operation. Ada GO Kreasi itu paling top. Nah, tuh GO kan. Kreasinya. Keren kan, fasilitas di GO emang luar biasa sih, emang patut diacungi jempol karena memang banyak yang diunggulkan di Ganesha Operation. So buat kalian yang belum bergabung di Ganesha Operation, segera bergabung karena kita tersedia di semua unit yang ada di Indonesia. Khususnya kami yang mencontohkan nih kakak-kakak hebat, siswa-siswa hebat yang sudah lolos SNMPTN 2022 cabang Surabaya, Rayan Sidoarjo. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak ya ngobrol-ngobrolnya ya. Ya. Nah, sebentar lagi kita langsung lanjut ke sesi yang berikutnya ya guys ya. So, jangan lupa untuk bergabung di Ganesha Operation. We'll be right back. See you. Dadah.